Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami pada pagi hari ini. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau memelihara hidup kami Tuhan, sampai kami ada di hari yang ke-29 di tahun 2024 ini. Semua adalah karena berkat anugerah Tuhan. Sebelum kami memulaikan segala sesuatu Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Allahku. Kami akan mendengarkan renungan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, tema renungan pada pagi hari ini adalah menurut Tuhan, siapakah saya? Saya ulangi, menurut Tuhan, siapakah saya? Mari kita buka ayat pokok kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Suatu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut banyak orang, siapakah aku ini? Murid-muridnya menjawab, ada yang bilang bahwa engkau adalah Elia. Kemudian ada lagi yang bilang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan ada juga yang bilang, oh Tuhan Yesus, engkau adalah salah seorang daripada nabi-nabi yang dahulu kala. Kemudian Yesus bertanya lagi kepada mereka, menurut kalian, siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa ketika kita bertobat dan mengakui Yesus adalah Tuhan, maka kita otomatis menjadi anak-anaknya. Kita bisa baca itu dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi kadang-kadang keyakinan ini mulai goyah oleh karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini, oleh karena berbagai hal yang kita alami, sehingga kita meragukan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tema renungan pada pagi hari ini adalah menurut Tuhan. Menurut Tuhan, siapakah saya? Terkadang kita terjebak, bahkan seringkali kita terjebak ataupun kita tergoda untuk melihat dan mengakui eksistensi kita itu dari apa kata orang. Bagaimana penilaian orang terhadap kita. Tetapi bukanlah penilaian manusia yang penting. Yang penting dalam hidup kita adalah penilaian Allah. Menurut Allah, siapakah kita ini? Itu yang paling penting di dalam hidup kita.
Inisiatif keselamatan datangnya dari Tuhan. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Dia yang mempunyai keinginan, dia yang mempunyai inisiatif untuk mendekati kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak, sehingga kita merasa ragu. Kita tidak yakin lagi bahwa Tuhan Allah melalui Yesus Kristus itu begitu mengasihi kita. Gambar Allah sudah rusak dalam diri kita. Tetapi oleh karena inisiatif kita, Allah memulihkan gambar Allah dalam diri kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi, menurut Tuhan, siapakah saya? Siapakah saudara? Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Di mata Tuhan, kita ini adalah kepunyaannya. Ia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Satu persatu dia kenal pribadi kita. Dia tahu siapa kita sesungguhnya. Bukankah ini karunia yang luar biasa? Bukankah ini berarti kita menerima anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga? Jangan biarkan si pendusta menuduh hati nurani kita. Tuhanlah yang menciptakan dan membentuk kita. Jangan takut. Dia menuntun seluruh langkah kehidupan kita, sama seperti seorang bapa menuntun anaknya supaya kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kita adalah anak-anaknya yang berharga. Camkan itu dalam hati kita masing-masing. Apapun keberadaan kita pada saat ini, pada pagi hari ini, kita adalah anak-anaknya yang berharga. Sebagai ayat terakhir, mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Berterima kasih kami kepadamu untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang boleh meneguhkan akan keberadaan kami. Sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau begitu memperhatikan kami. Sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau menjadi Bapa kami. Bapa yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami tidak akan takut Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu senantiasa menghibur kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan.
Kalau ada di antara mereka yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang bimbang hatinya Tuhan, biarlah Engkau datang kepada mereka, mengulurkan tangan-Mu yang berlobang paku, menjamah dan menolong kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap menaruh pengharapan di dalam Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi berbagai permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap umat-umat-Mu yang berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami yakin kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami yakin kami disertai oleh Engkau, sebab Engkau adalah Bapa kami yang penuh dengan kasih. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.